Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan, nama saya Maulana Aji Wicaksono dari kelas 11 Multimedia 2. Asal sekolah saya dari SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dalam video saya kali ini, saya akan mendemonstrasikan pada kalian tentang cara membuat animasi yang berbasis 3D. Software yang saya gunakan di sini adalah software 3D Blender. Kenapa saya pilih Blender? Karena Blender sendiri memiliki kelebihan tersendiri, yaitu ukuran Blender aplikasinya relatif kecil, dan juga Blender termasuk software yang sifatnya freeware serta open source. Freeware artinya bisa diperbarui di website resmi Blender. Kalau kalian mau download Blender secara gratis, silakan kalian kunjungi pada website resmi Blender. Dan yang dimaksud dengan aplikasi open source adalah kalian bisa menggunakan software Blender pada operating system manapun. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.70. Di sini sudah kita lihat objek defaultnya Blender, sebuah kubus, dan ini adalah tampilan viewportnya. Di sini tampilan file menu, di sini adalah timelinenya, dan di sini adalah button, menu button dari Blender dalam proses modelingnya. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Untuk menghilangkan objek yang ada di depan saya ini, saya akan tekan X untuk menghapusnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat animasi teks. Teksnya adalah teks 3D. Untuk kalian yang pemula, saya akan menggunakannya secara manual. Di sini ada menu Add, kemudian saya pilih teks. Kita sudah dapatkan teksnya. Ada 3 panah yang terlihat di sini. Panah warna biru adalah sumbu Z. Sumbu Z gunanya untuk menarik objek dari ke atas maupun ke bawah. Sumbu X untuk menarik ke depan dan ke belakang. Sumbu Y yang berwarna hijau gunanya untuk menarik ke samping, kanan maupun kiri. Saya taruh lagi. Pada animasi teks saya ini, untuk mempermudah kalian, saya akan menggunakan tampilan screencast key. Kalian bisa mengatur pengaturan screencast key. Ini dia screencast key. Ini untuk mempermudah kalian ataupun saya dalam menyampaikan apa yang saya demonstrasikan. Untuk menu screencast key yang tidak muncul pada menu di samping saya ini, menu propertiesnya, kalian bisa mengaturnya pada file, user preference. Pilih yang tulisan 3D view, pastikan pada menu add-ons-nya. Kemudian screencast key sudah saya centang, kemudian save user setting, close saja. Oke, sekarang mari kembali lagi ke teksnya. Untuk mengedit teksnya, kalian bisa menggunakan cara manual atau cara cepat. Dalam pembuatan animasi 3D seharusnya dianjurkan untuk memakai cara cepat saja melalui shortcut key atau keyboard. Tapi untuk demonstrasi pertama saya akan gunakan cara manual saja. Pastikan objeknya sudah terseleksi. Kemudian klik menu di sini, Edit Mode. Kalian sudah lihat muncul sebuah kursor. Di
di samping teksnya. Kita hapus saja, kita ganti dengan kata yang saya suka. Ketik saja kata yang pertama adalah stone. Kemudian jika selesai, kita tekan object mode. Nah, seperti yang kalian lihat, tinggal saya geser saja. Kemudian saya tunjukkan kepada kalian cara cepat menggunakan keyboardnya. Kita tekan Shift E, kemudian pilih teks. Kita sudah dapatkan lagi teksnya. Untuk mengeditnya, tadi saya menggunakan cara edit mode, cara menu. Sekarang saya akan mendemonstrasikan dengan cara keyboard. Tekan tab, kemudian backspace aja. Kemudian kita masukkan kata, di sini saya gunakan water. Sudah saya dapatkan dua teksnya. Untuk menseleksi objek dalam Blender, kita akan menggunakan right click atau klik kanan. Lihat, untuk menyeleksi, memindahkan, saya gunakan klik kanan. Untuk meletakkan kembali, saya gunakan klik kiri. Ini sudah merupakan pengaturan default pada aplikasi Blender. Nah, langsung saja kita modifikasi teksnya. Pertama, untuk membuat teksnya berdiri, saya akan gunakan rotasi. Tekan R, kemudian X, masukkan angka 90, tekan Enter. Dan kalian sudah lihat kalau teksnya sudah berdiri tegak, sesuai dengan sumbu X-nya. Satunya lagi, kita seleksi dengan klik kanan, kemudian tekan R, kemudian X, masukkan angka 90, tekan Enter. Pertama, kita akan edit dulu ketebalan dari tiap teksnya ini. Kita masuk ke menu button, cari yang ada huruf F-nya. Kemudian kita atur pada extrude-nya. Extrude di sini saya masukkan angka .1. Kemudian kita atur depth-nya. Depth kita masukkan angka .05. Terlihat agak lebih tebal. Untuk memperhalus tampilannya, untuk memperhalus kira-kira saya selalu gunakan angka 7. Tapi karena konsep saya ini adalah teks batu, seharusnya saya lebih suka jika teksnya terlihat agak kasar. Cuma kita perhalus saja, jadikan dengan nominal angka 7. Nominal angka 7 pada menu resolution, geometry resolution. Kemudian kita beralih ke teks water. Kita masukkan lagi extrude-nya .1. Kemudian kita atur depth-nya .05. Tekan enter. Kemudian kita atur resolusinya menjadi 7. Pada tiap teksnya, jika kalian ingin memberi jarak, kalian bisa scroll ke bawah menu F tadi. Kemudian kita pilih yang pada menu paragraf, kemudian spacing pilih yang letter, kita klik saja, tekan masukkan angka 1.1, kemudian enter. Kemudian spasinya seperti terlihat jaraknya sudah mulai bergeser sehingga ada rongga pada teksnya. Seperti kebanyakan objek, untuk dapat memodifikasi objek dalam aplikasi apapun, kita perlu mengkonvert dari bentuk asal menjadi bentuk untuk bisa dimodifikasi. Dalam Blender, untuk bisa dimodifikasi, kita mengenal istilah mesh, sehingga
Untuk memodifikasi objek dalam aplikasi Blender ini, kita perlu mengubah dulu dari bentuk dasarnya menjadi mesh. Kita seleksi dengan right click, kemudian tekan Alt C, kemudian kita pilih Mesh from Curve Meta Surf Text. Kemudian teks yang satunya lagi Alt C, Mesh from Curve Meta Surf Text. Kita sudah dapatkan bentuk meshnya, terlihat sama memang, tapi kalau dalam editannya. Kemudian kita atur modifiernya. Modifier adalah proses untuk bisa memulai modifikasinya. Di sini saya pilih remesh. Tapi sebelum memilih modifier, saya ubah dulu tampilan objek saya. Saya klik di menu viewport shading, saya pilih yang wireframe untuk melihat konstruksi dasar geometri yang membangun teks tersebut. Bisa kita lihat di sini ada teks tersebut berasal dari garis-garis yang tidak rata. Karena itu, untuk mengubahnya saya modifikasi dulu. Add modifier, pilih remesh. Kemudian kita hilangkan tanda centang di sini. Kita masukkan angka pada octree depth-nya. Tekan saja ke angka 8. Maka kita sudah bisa melihat teksnya terlihat lebih solid dan garis-garis geometri yang menyusun teks tersebut tampak lebih rata atau seragam. Kemudian kita tekan apply. Pada teks waternya juga kita masuk modifikasi, select right click, add modifier, kemudian pilih remesh. Hilangkan tanda centang, masukkan octree depth-nya menjadi angka 7. Atau mungkin bisa kalian tambahkan jadi 8 supaya terlihat lebih rata lagi. Kemudian tekan apply. Untuk memudahkan proses editingnya, kembali ke viewport shading, kembali ke tampilan solidnya. Kita beri nama pada tipe objeknya supaya lebih mudah dalam proses editing. Di sini saya beri nama text.stones. Tekan enter. Kemudian seleksi yang satunya lagi, kita ganti namanya menjadi text.water. Tekan enter. Supaya lebih mudah lagi, seperti jangan kira kalau software Blender ini tidak bisa membagi tampilannya, atau mungkin kalian berpikir kalau software Blender hanya ada pada satu tampilan saja. Sebenarnya tidak. Saya bisa membagi tampilan Blender tersebut seperti aplikasi 3D yang lainnya. Kita rapatkan di sini sehingga membentuk tanda panah 2. Kemudian tekan right click, kemudian pilih split area, maka akan kita bagi tampilan viewportnya. Nah, untuk viewport atas, saya akan mengganti tampilannya ke tampilan top, tampilan atas. Di sini tercantum angka 6/7 jika melalui keyboardnya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini akan saya tampilkan dengan front ortho.
Pertama, saya pilih numpad 5, view perspective atau ortho. Kemudian ubah lagi menjadi tampilan front, numpad 1. Di sini terlihat sebuah pembidik. Pembidik ini jika kita menambahkan objek maka akan keluar tepat pada pembidik ini berada. Langkah berikutnya adalah saya akan menambahkan sebuah alas atau sebuah persegi sebagai tatakan atau sebagai alas bawahnya. Tekan saja Shift E, kemudian Mesh, kemudian Plane. Dari tampilan atas sudah terlihat kubusnya, dan dari tampilan bawahnya hanya terlihat garis sampingnya. Kita perlebar saja ukuran dari plane ini. Caranya adalah tekan scale, kemudian kalian bisa mendrag and drop-nya saja, atau kalian bisa masukkan angka koordinatnya, yaitu 5 untuk memperbesarnya. Tapi di sini seperti yang terlihat, tampilan perbesarnya adalah mengarah ke sumbu Y atau mengarah ke samping. Untuk bisa memperlebarnya sesuai panjang teksnya ini, maka kita perlu kombinasinya, yaitu seperti rotasi tadi. Kita tekan S, kemudian X, kemudian masukkan angka 5 dan enter. Saya lihat dulu apakah ini terlalu lebar. Bagi saya ini terlalu lebar, jadi saya ubah lagi, tekan S, kemudian X, kemudian masukkan angka 2. Terlalu lebar, tekan S, kemudian masukkan angka titik 2 dan enter. Terlihat di sini sama ratanya. Ini hanya berfungsi sebagai alasnya saja. Saya merasa jika ini kurang lebar ke bagian samping kirinya. Tekan S, kemudian Y. Kita lebarkan saja sedikit secara manual tanpa memasukkan angka. Kemudian right click untuk mengkonfirmasi. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah saya akan memasukkan sebuah objek lagi. Objeknya adalah sebuah bola. Bola di sini sesuai storyboard saya adalah bola penghancur atau cannonball. Saya tekan Shift E, kemudian Mesh, kemudian pilih UV Sphere. Terlihat seperti bola disco mungkin ya. Di sini kita memodifikasi, add modifier, kemudian pilih subdivision surface, tekan left klik atau klik kiri. Tambahkan angka di sini menjadi 2 pada subdivision view sehingga terlihat agak lebih halus lagi. Kemudian tekan apply. Pada menu di sini, menu transform shading, saya perhalus lagi tampilan bolanya dengan klik smooth. Nah, seperti yang kalian lihat sudah lebih halus lagi. Untuk memperkecil, saya tekan S, kemudian kita drag saja secara manual, kemudian klik kiri untuk konfirmasi. Kita sudah dapatkan bola penghancurnya, kita taruh ke samping kiri dari kata stones.
Langkah berikutnya adalah saya akan memakai efek untuk membuat teksnya. Di sini untuk membuat teks sebuah batu yang hancur lebur menggunakan efek partikel. Efek partikel di sini. Sebelumnya saya cek dulu bagaimana kondisi teks saya. Setelah dimodifikasi, ternyata terlihat kalau teksnya agak kasar pada sisi-sisi sampingnya ini. Untuk memperhalusnya, saya seleksi ke teks waternya, kemudian tekan tab, kemudian tekan A. Setelah itu kita masukkan smooth vertex untuk lebih memperhalus sisi-sisi pada teksnya tersebut. Kemudian pada angka di sini saya masukkan angka 10 sehingga terlihat lebih halus. Tekan enter. Kemudian kembali tekan tab. Kita smooth. Nah, sudah terlihat lebih halus dan lebih baik lagi. Kembalikan tampilannya ke tampilan front. Pada saya masukkan partikelnya. Tapi sebelum masukkan partikel, saya ubah lagi menu rendernya. Tiap bagian menu render ini akan memberikan fitur yang berbeda dalam proses modifikasinya. Saya pilih cycles render dalam tutorial saya ini. Kemudian saya klik new. Kita sudah masuk ke partikel sistemnya. Di sini terdapat berbagai menu untuk membuat proses partikelnya. Saya masukkan nominal angkanya di sini menjadi 500. Kita menemukan sebuah cantuman start end. Di sini adalah frame kita yang ada hubungannya dengan frame kita ini, start dan end. Start dan end di sini dalam efek partikel ini artinya adalah pada frame berapa efek tersebut akan bekerja dan pada frame berapa efek tersebut akan berakhir. Di sini saya tidak perlu banyak-banyak frame. Saya ubah frame saya menjadi 120. Sehingga saya akan mengubah menjadi dua efek. Efek 1 pada frame 1 sampai 60 untuk efek batunya, kemudian efek 61 sampai 120 untuk efek airnya. Kita mulai dulu dengan efek batunya. Kemudian di sini saya masukkan angka 1 dan saya akhiri pada frame ke 60. Tekan enter. Kemudian saya masukkan di sini lifetime-nya. Lifetime adalah berapa lama efek tersebut akan bekerja. Saya masukkan di sini adalah 500. Kemudian pada field weight-nya, pada menu gravity-nya, di sini saya akan tekan 0 saja, karena saya tidak mau pecahan efeknya nanti akan berpindah. Jadi saya kurangi gravity-nya sehingga tetap pada teksnya dan tidak akan menyebar atau meluas kemanapun. Nah, setelah itu kita coba modifikasi dulu. Sudah terlihat efek partikelnya. Inilah yang disebut sebagai efek partikelnya. Kemudian menurut storyboard saya yang hancur adalah teksnya. Maka untuk memberikan efek atau kesan tersebut,
kita modifikasi dulu pada materialnya, kemudian tekan new, biarkan surface-nya tetap pada tipe diffuse BSDF. Saya ubah di sini namanya supaya lebih mudah, material.stones. Tekan enter. Kemudian saya ganti warna material dari tag itu menjadi, sebagai contoh saya pakai warna merah saja. Kemudian untuk dapat membuat efek partikelnya seperti partikel sebuah kepingan-kepingan yang hancur, saya beralih ke modifiernya, add modifier, kemudian pilih explode. Explode ini akan memberikan kesan efek seperti sebuah kepingan-kepingan yang hancur berterbangan digabungkan dengan efek partikelnya. Tekan saja explode. Kemudian uncheck menu unborn-nya. Kemudian pilih cut edges, kemudian pilih uncheck date-nya. Kita lihat, nah sudah hancur seperti ini. Terlihat bukan? Hancur seperti kepingan-kepingan kecil berkat efek partikelnya tadi. Mungkin muncul sebuah pertanyaan di benak kalian, lalu kenapa teksnya tidak menyatu terlebih dahulu sebelum hancur? Kenapa teksnya tidak terlihat terlebih dahulu sebelum hancur oleh bola tersebut? Saya close saja. Saya close, kembalikan ke semula. Kemudian untuk mengatur bola penghancurnya, saya drag saja mouse-nya. Sebelum memindahkan bola ini ke sisi samping teks batunya, saya tekan I untuk membuat keyframe-nya, keyframe lokasi awal di mana bola tersebut berada. Kemudian pada timeline-nya muncul garis kuning. Garis kuning ini adalah di mana awal lokasi bola berada. Tapi saya keliru, ternyata ini di frame 2. Saya atur ke frame 1. Kemudian kita tekan saja di sini untuk cara manualnya. Kemudian klik kiri, klik kanan, dan pilih insert keyframe. Ini adalah cara manualnya. Untuk cara cepatnya seperti tadi, saya tekan keyboardnya tombol I. Untuk frame 2 ini saya hapus saja, delete keyframe. Kemudian saya geser ke sini, tepat di sini, di mana efeknya akan berakhir. Kemudian saya klik di sini pada frame 60 sesuai efek tadi, efek partikelnya yang berakhir. Sekarang kita lihat. Kita ulang lagi. Teksnya masih belum hancur,
masih mengeluarkan partikel saja karena saya belum mengatur modifikasi dari partikel tersebut. Kemudian kita seleksi lagi teksnya dan kita pilih add modifier, pilih explode. Sebelum menghilangkan centangnya, kita coba dulu dengan menggeser keyframe-nya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Menurut saya ini kurang sesuai, kurang terlihat dramatis menurut saya. Nah, di sini saya menemukan kesalahan saya. Teksnya sudah hancur terlebih dahulu sebelum bolanya mendekati teks tersebut. Ini adalah kesalahan. Maka saya akan mengganti efek partikelnya pada frame berapa partikel tersebut akan menghancurkan struktur teksnya. Supaya lebih dekat, di sini saya akan mulai pada frame 9. Di sini tercantum angka frame 9. Jadi saya ubah partikelnya. Kemudian kita ganti di sini pada angka 9. Kita ulang lagi. Kemudian kita tekan play-nya. Nah, sudah terlihat lebih dramatis. Setelah saya ubah, ternyata terlihat lebih dramatis sekali.
bolanya mendekati teks tersebut pada frame 10, jadi pada frame 60 efek tersebut akan berakhir. Hancur lebur. Saya ingin mencentang pada menu, pada option use modifier stack. Kemudian pada menu modifiernya, modifier exploitnya, saya tidak tekan apply, karena jika saya tekan apply maka partikel modifier exploitnya ini akan hilang. Karena dalam menu modifier, satu objek hanya bisa untuk satu menu modifier, dan sudah ada partikel system di sini. Jadi jika saya mengapply efek exploitnya, maka efek exploit ini akan hilang, sehingga pada tampilan teksnya ini hanya akan terlihat exploitnya saja, terlihat partikel sistemnya saja, dan teksnya tidak akan lenyap. Jadi saya biarkan. Kemudian pada water, text water ini, pada text water saya seleksi dengan right click. Kemudian pada menu fisik, menu button fisik, saya akan klik dynamic pane. Dynamic pane adalah efek di mana saya akan menciptakan sebuah efek gelombang air ketika sebuah benda padat menembus benda cair. Saya kembalikan ini pada frame 60, tepat di mana posisi bola berhenti. Kemudian pada frame 120, saya geser bolanya menembus ke airnya. Konsep saya pada efek airnya ini adalah sebuah kanvas. Kanvas ini akan berisi cat air. Cat air di sini bentuknya seperti sebuah ombak, dan ketika digores oleh bola ini akan bekerja seperti kuas, maka akan menghasilkan efek dramatis seperti gelombang air. Saya kunci di sini posisi bolanya, tekan I, kemudian pilih location. Saya kembalikan ke frame 60. Tekan enter. Kemudian geser pada frame 61. Untuk yang satu ini saya klik kanan, kemudian basic button, kemudian pilih dynamic pane. Pastikan untuk teksnya saya pilih yang canvas, kemudian add canvas, dan kita pilih pada framenya kapan efek tersebut akan bekerja dan kapan efek tersebut akan berakhir. Di sini saya masukkan pada frame 61, kemudian akan berakhir pada frame 120. Kemudian kita pilih surface type-nya. Surface type-nya adalah P waves. Waves adalah gelombang, sehingga akan tercipta tampilan seperti gelombang air. Kemudian pada damping, saya masukkan angka 7.
7. Damping di sini adalah bagaimana tampilan air tersebut akan meluber. Damping di sini akan memberikan tampilan layaknya sebuah gelombang air, di mana ketika permukaan air kemudian terkena benda padat, maka permukaan air tersebut akan terlihat bergelombang. Pada pengaturan damping tersebutlah kesan tersebut dapat diciptakan. Kemudian untuk cannonball-nya, pada menu basic button saya pilih dynamic paint lagi, kemudian akan bekerja sebagai brush atau kuasnya. Add brush, kemudian saya biarkan pengaturan defaultnya. Sekarang saya coba lihat, masih belum terjadi efek efek airnya. Sekarang saya coba untuk meluruskan apakah posisi bolanya sudah benar atau masih belum. Saya pilih left, tampilan left samping. Kembalikan pada keyframe awal. View. Nah, karena saya menggunakan laptop, saatnya saya untuk mengefisiensi waktu, saya akan gunakan shortcut key-nya, tekan Fn, kemudian insert 6 lock. Kemudian pilih angka 1. Dan kita sudah dapatkan numpad 1. Kemudian untuk menggeser tampilan tersebut, saya tekan shift dengan scroll mouse-nya. Untuk memperbesar, tekan scroll saja ke bawah maupun ke atas. Mungkin coba ulang demonstrasinya. Nah, sudah terlihat tadi efek airnya. Seperti yang saya katakan barusan, bahwa damping adalah seperti yang kalian lihat saat ini. Inilah yang saya sebut sebagai efek damping atau airnya jika bergetar. Efek seperti air. Saya kembalikan tampilannya pada front. Untuk mengeditnya, untuk melihat bagaimana tampilan dari objeknya ini, saya akan ke viewport shading menu, saya pilih tampilan render. Kira-kira seperti ini tampilan dari model, tampilan dari objek saya. Saya kembalikan lagi ke tampilan solid, kemudian saya atur materialnya. Di sini saya right click selection, kemudian pilih material, tambahkan new, biarkan surface tab-nya menjadi diffuse, kemudian saya ubah color warnanya menjadi warna hitam, pekat. Kemudian pada air, teks airnya saya pilih materialnya,
saya ubah materialnya, kemudian klik new, pilih surface type-nya, saya ubah menjadi glass BSDF supaya terlihat transparan nanti, kemudian saya masukkan di sini. Untuk tampilan airnya saya memakai kode warna khusus, ketikkan pada menu hex-nya C C D B E 7, kemudian tekan enter. Kemudian untuk alasnya, plane-nya, kita atur juga materialnya. Klik new, biarkan surface type-nya tetap menjadi diffuse BSDF, ubah color-nya menjadi warna abu-abu, atau terserah warna sesuka kalian. Ini hanya sebagai alasnya saja. Atau mungkin untuk warna yang lebih cerah, saya bisa menggunakan warna hijau. Untuk melihat bagaimana hasil dari materialnya, saya ubah lagi tampilan viewport shading-nya ke render. Sudah seperti yang terlihat di samping ini. Mungkin muncul pertanyaan pada kalian, kenapa terlihat gelap sekali tampilannya? Untuk tampilan pencahayaannya bisa kita ubah. Bisa saya ubah melalui word button. Di sini untuk memberikan pencahayaannya, saya klik color-nya, saya ubah ke yang paling atas menjadi putih. Nah, sudah terlihat lebih cerah. Pencahayaannya di sini terlihat agak hijau karena saya menggunakan alasnya. Saya menggunakan alas plane-nya dengan warna hijau, jadi warnanya agak putih kehijauan. Pada objek UV sphere-nya, saya atur materialnya dan ubah tampilannya supaya terlihat seperti sebuah bola meriam yang agak mengkilat. Untuk membuat bolanya terlihat mengkilat, saya pilih glossy BSDF untuk memberikan warna gloss. Shift, kemudian scroll untuk menggeser. Untuk melihat bagaimana hasil awalnya, kita ubah saja tampilannya solid. Kemudian kita coba play untuk demonstrasi akhirnya. Untuk efek airnya saya merasa agak kurang puas ya. Saya ubah lagi jumlah value pada dampingnya. Saya ubah titik 4, kemudian tekan enter. Maka akan berubah lagi tampilan airnya. Tampilan gelombangnya akan berubah lebih dramatis lagi. Tekan Alt E untuk playing keyframe-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, terlihat lebih dramatis, terlihat lebih real daripada yang sebelumnya.
Oke, kita masuk ke bagian akhirnya. Sudah sampai sini. Sebelum langkah atau proses perenderannya, lebih baik jika kita save dulu menjadi project kita. Saya namakan project saya tugas sekolah. Saya lupa kalau numpad saya belum dimatikan. Itu saya namakan tugas sekolah.blend, kemudian tekan enter. Kenapa saya melakukan save projectnya? Karena bila terjadi kejadian suatu hal, misalkan baterai laptop Anda mati atau mungkin tiba-tiba lampu mati, Blender tidak akan secara otomatis menyimpan project Anda sebelum Anda men-save terlebih dahulu projectnya. Itu salah satu kekurangan dari software Blender. Save saja. Langkah terakhirnya adalah